Episode 124 Aku bisa melihat segalanya. Aku juga ingin membelikanmu meja mahjong. Saat kau hamil, kau bisa bermain mahjong di rumah, dan kau akan cocok untuk meja itu, kata Xia Feng sambil tersenyum. Persetan. Apa kau ingin putra dan putrimu menjadi penjudi yang kecanduan? Liang Xiao memarahi sambil tersenyum. Tetapi ia tak bisa menyangkal bahwa gambaran itu masih terbayang di benaknya 4 wanita hamil bermain mahjong di meja mahjong. Xia Feng sibuk menyajikan teh dan air di dekatnya. Setelah makan malam, ketiga wanita itu membersihkan piring dan bergumam di dapur. Xia Feng berdiri di dekat pintu dapur, menguping. Biarkan dia tidur sendiri nanti. Kita tidak akan tidur dengannya, kata Liang Xiao. Kau juga mengatakan hal yang sama terakhir kali. Tapi akhirnya kita tidur bersama, kata Fan Fan sambil tersenyum. Terima saja. Keluarga kita memang ditakdirkan untuk berisik bahkan di waktu tidur. Dia menguping di pintu. Apa kau benar-benar harus membicarakan ini? Long Bing melirik ke arah pintu. Meskipun ia tidak bisa melihat Xia Feng, ia tahu Xia Feng bersembunyi di sana. Terlebih lagi, cahaya lampu menyinari bayangannya di lantai dapur. Suamiku, kau sungguh tak tahu malu. Kami para wanita sedang berbicara. Dan kau, seorang pria, malah menguping? Kata Fan Fan. Ya, apa kau masih punya rasa malu? Tanya Liang Xiao. Xia Feng kemudian muncul sambil tersenyum. Kalau aku punya rasa malu, kenapa perutmu sebesar ini? Serangkaian ludah meletus. Baiklah. Biar kukatakan sesuatu yang serius, Xia Feng mengganti topik. Mata-mata itu ada di kediaman Ping An. Hah? Ketiga wanita itu tampak terkejut. Liu Udun, kata Xia Feng. Aku telah memenjarakannya di ruang rahasia di bawah tanah. Itu sebenarnya ruang bawah tanah, tidak pernah digunakan, dan kebetulan berguna kali ini. Suamiku, kenapa kau tidak menyerahkannya saja? Tanya Liang Xiao bingung. Long Bi menambahkan, ya, kalau kau dikurung seperti ini dan ada yang tahu, kau akan mendapat masalah. Kenapa kita tidak membunuhnya saja? Dengan begitu, tidak akan ada masalah. Masalah serius seperti ini harus dilaporkan. Kau hanya mencari masalah dengan menyembunyikannya, kata Fan Fan. Setiap ibu hamil punya pemikiran yang berbeda-beda. Xia Feng berkata, aku memberitahumu ini karena aku ingin membicarakannya denganmu. Aku punya rencana, dan jika ini dipublikasikan, rencanaku tidak akan berhasil. Apa rencanamu? Liang Xiao dan Long Bing bertanya hampir bersamaan. Xia Feng berjalan ke dapur, memeluk ketiga wanita itu, dan membisikkan sesuatu di telinga mereka. Kalau begitu, kalian boleh memenjarakan Liu Udun. Tapi bagaimana kalian bisa merahasiakannya? Kata Liang Xiao cemas. Long Bing juga berkata, jika Tang Yuan tahu tentang ini, dia pasti akan membawa Liu Udun pergi. Dia adalah Direktur Biro 101, dia memiliki wewenang yang cukup untuk melakukannya, dan kalian tidak bisa menghentikannya. Xia Feng sebenarnya telah mempertimbangkan masalah ini, tetapi dia tidak menemukan cara untuk menyelesaikannya. Dia benar-benar tidak berhak melakukan hal seperti itu. Tidak hanya itu, bahkan bisa dikatakan ilegal. Jika Tang Yuan ingin melanjutkannya, dia pasti akan mendapat masalah. Xia Feng menatap Fan Fan. Istriku, apakah kamu punya ide? Fan Fan berpikir sejenak. Bagaimana kalau begini? Aku akan bicara dengan atasan. Aku akan memberitahu mereka tentang rencanamu. Rencanamu cukup cerdik. Jika berhasil, kita bisa mengecoh mereka. Kurasa mereka mungkin tergoda dan setuju. Selama mereka memberi lampu hijau, kau bisa melanjutkannya. Xia Feng tersenyum. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kau mau menemuinya? Ketiga wanita itu bertukar pandang, tampaknya sepakat dalam keputusan mereka. Liang Xiao berkata, aku tahu itu Liu Udun. Tidak ada yang menarik tentangnya. Aku tidak mau pergi. Aku juga tidak mau pergi, kata Fan Fan. Aku juga tidak akan pergi. Long Bing sebenarnya ingin pergi. Tetapi karena Liang Xiao dan Fan Fan tidak pergi, ia berubah pikiran. Xia Feng tersenyum dan berkata, kalau kau tidak mau pergi, jangan pergi. Ayo kembali ke kamar. Itu jelas tidak akan pergi, kata Liang Xiao sambil tersenyum. Tidak, kata Long Bing. Aku juga, kata Fan Fan. Xia Feng berkata perlahan, aku baru saja menemukan teknik pijat baru dan ingin kau mencobanya. Karena kau tidak mau, lupakan saja. Oh, dan omong-omong, ini sangat bermanfaat bagi janin, membantu mereka tumbuh lebih tinggi. Sangat ajaib. Fan Fan tampak skeptis. Xia Feng menunjuk kepalanya. Jangan lupa, ayah mereka bukan manusia biasa. Aku bisa menciptakan begitu banyak hal canggih. Bagaimana mungkin aku tidak mengembangkan teknik pijat? Lupakan saja, aku akan kembali ke kamarku dan tidur. Aku harus pergi ke pasar saham untuk mencari uang untuk membeli susu formula nanti. Fan Fan dan Liang Xiao meraih lengannya, sementara Long Bing menarik keras Xia Feng. Karena kau menginginkannya, ayo pergi. Kami bertiga. Kau pikir kami takut padamu? Kata Long Bing.
Lalu ia membawa Xia Feng pergi seperti seekor sapi. Lian Xiao dan Fan Fan mengerahkan kekuatan dari kedua sisi. Ketiga wanita itu bagaikan kunci berbentuk hati, mengunci Xia Feng di tempatnya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Setelah memasuki ruangan, ketiga wanita itu berbaring di tempat tidur. Kemarilah dan pijat, aku ingin melihat kemampuan barumu, kata Fan Fan. Jika kau merasa tidak nyaman, hati-hati kami akan memukulmu, kata Liang Xiao. Fokuslah memijat pinggangku. Pinggangku agak sakit akhir-akhir ini, kata Long Bing. Xia Feng mulai melepas pakaiannya. Kenapa kau melepas pakaianmu? Dasar pembohong. Jangan kemari, Tang Yuyan tiba di gerbang markas besar grup kuda petir keesokan paginya, diikuti oleh sekelompok besar agen dari Biro 101. Waktu yang disepakatinya dengan Xia Feng adalah 2 hari, dan hari ini adalah batas waktunya. Tutup tempat ini dan jangan ada yang keluar. Sistem pengawasan di sini juga harus diambil alih. Semua orang harus diselidiki dan jangan sampai ada yang terlewat. Begitu mereka tiba, Tang Yuyan memberi perintah. Sekelompok besar agen dari Biro 101 mengambil tindakan. Beberapa agen mengambil alih gerbang dalam sekejap mata, dan para penjaga keamanan yang menjaga gerbang tidak berani menghadapi para agen ini. Tepat ketika orang-orang Tang Yuyan mengambil alih pintu, seorang penjaga keamanan dengan identitas khusus mengangkat telepon. Penjaga keamanan ini adalah Herdemutu dari tim Zodiak. Apa yang kau lakukan? Letakkan teleponnya, teriak seorang agen. Herdemutu mengerutkan kening. Apa yang kau inginkan? Jika kau ingin mengambil alih tempat ini, aku harus memanggil Direktur Xia. Letakkan, kata agen itu dengan tegas, atau aku akan bersikap kasar padamu. Herdemutu meletakkan telepon dan berdiri, menuju pintu. Diam di sini dan jangan bergerak. Agen itu melanjutkan nada agresifnya. Herdemutu, berpura-pura tidak mendengarnya, terus berjalan menuju pintu. Agen itu mengulurkan tangan dan meraih bahu Herdemutu. Herdemutu mengguncang bahunya, dengan mudah melepaskan diri dari genggaman agen itu. Dalam hal mengulurkan tangan, tak seorang pun di sini, kecuali Tang Yuyan, yang bisa menandinginya. Namun, saat agen itu meraih bahunya untuk kedua kalinya, Herdemutu menyerah dan membiarkan agen itu memegang bahunya. Meskipun marah, ia tahu ia tidak bisa membiarkan Biro 101 begitu saja. Jika ia melakukannya, masalah untuk dirinya sendiri akan kecil, tetapi masalah untuk Xia Feng akan besar. Kau sombong sekali, nak. Jaga sikapmu. Agen itu meraih bahu Herdemutu dan mendorongnya dengan keras, membuatnya terhuyung dan hampir jatuh. Herdemutu tidak melawan, kembali ke kursinya. Melalui jendela, ia memperhatikan Tang Yuyan menggonggong satu demi satu perintah kepada bawahannya, wajahnya tanpa ekspresi. Setelah menyuruh semua orang pergi, Tang Yuyan menuju gedung kantor. Saat itu, sebuah sedan hongki melaju menuju pintu masuk utama. Melihatnya, alis Tang Yuyan berkerut. Mobil itu memiliki plat nomor biasa, tidak berbeda dengan mobil biasa lainnya. Namun ia tahu wanita di dalamnya bukanlah orang biasa. Tang Yuyan telah mengenali wanita itu, tetapi bawahannya belum. Seorang agen mendekati sedan hongki itu. Mundur. Tidak ada yang diizinkan keluar sekarang. Jendela mobil diturunkan, dan Fan Fan menjulurkan kepalanya. Minggir. Agen itu tercengang. Kau dengar itu? Tanya Fan Fan sengit. Siapa kau? Sombong sekali. Agen itu mendekat dengan wajah muram. Fan Fan melihat Tang Yuyan berdiri di pinggir jalan dan berkata, Tang Yuyan, apa yang kau lakukan? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Setelah berkata begitu, Tang Yuyan memberi isyarat, orang ini boleh pergi. Agen yang telah memblokir jalan dan memeriksa itu mundur. Namun Fan Fan tidak pergi. Ia keluar dari mobil dan langsung menghampiri Tang Yuyan. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan di sini. Aku beri kau waktu 1 menit untuk segera mengeluarkan orang-orangmu dari grup Le5. 1 menit? Bahkan tidak lebih. Tang Yuyan tertawa marah. Kau mencuri orangku, dan sekarang kau datang untuk mencampuri pekerjaanku. Kau pikir kau siapa? Seorang ratu. Senyum sinis muncul di sudut mulut Fan Fan. Aku merebut priamu? Xia Feng suamimu atau pacarmu? Bukan keduanya? Lalu bagaimana kau bisa bilang aku merebut priamu? Shentu Tianyin tidak berhak mengatakan hal seperti itu kepadaku. Apalagi kau? Lupakan saja, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Pergilah sesukamu, aku urus urusanku, jangan ganggu pekerjaanku. Tang Yuyan selalu waspada terhadap Fan Fan. Kau menghancurkan stabilitas grup Le5. Fan Fan berkata dengan dingin, sudah kubilang aku hanya akan memberimu waktu 1 menit untuk menghentikan sabotase orang-orangmu. 1 detik lagi dan aku akan segera memanggil atasan. Jangan lupa, aku tunangan Xia Feng, dan pernikahan kita akan segera dilangsungkan. Aku tuan rumah di sini, dan aku tidak akan membiarkanmu membuat masalah di sini. Dalam 1 kalimat, 2 kehancuran telah terjadi. Tang Yuyan tidak bisa disalahkan atas hal ini. Kalian tahu kenapa aku di sini? Emosi Tang Yuyan agak tak terkendali.
Aku tahu, kalian di sini untuk kasus spionase, tapi aku harus bilang kalau kasusnya sudah diselesaikan oleh suamiku. Kalian boleh menemuinya, tapi sendirian saja. Nah, batas waktu 1 menitnya sudah habis. Fan Fan melihat jam tangannya dan mengeluarkan ponselnya. Tang Yuyan menggigit bibirnya dan mengangkat interkom. Semuanya, evakuasi. Tetap di mobil kalian. Tidak apa-apa, kan? Aku masih ada urusan. Fan Fan berbalik dan pergi. Masuk ke mobilnya, lalu pergi. Melihat sedan bendera merah Fan Fan keluar gerbang, Tang Yuyan tiba-tiba merasa ingin meluncurkan roket ke bagian belakang sedan bendera merah itu. Orang-orang dari Biro 101 mundur, dan Tang Yuyan tiba di depan pintu kantor Xia Feng. Xiao, perutmu sepertinya sedikit membesar, kata Long Bing. Benarkah? Oh, pantas saja berat badanku naik akhir-akhir ini. Pasti si kecil itu sudah besar lagi, kata Liang Xiao. Sayangnya, perutku belum banyak berubah, kata Long Bing. Suara Liang Xiao, sudah berapa lama kamu hamil? Jangan khawatir, perutku pasti akan membesar. Kalau sudah begitu, punggung dan kakimu akan terasa sakit hanya setelah beberapa langkah. Tidak apa-apa, aku akan memijatmu saja. Apa itu tidak cukup? Kata Xia Feng. Pergi sana, kau pasti punya niat jahat, kata Long Bing. Ya, kau bilang akan memijat kami tadi malam, tapi kau malah berhubungan seks dengan kami. Kami tidak akan tertipu olehmu lagi. Suara Liang Xiao terdengar memesona dan lesu. Sebagian menggoda, sebagian seksi, dan sebagian menggoda. Tang Yuyan tak tahan lagi dan mengetuk pintu 2 kali. Ia mengetuk keras, dan pintunya terbanting keras. Siapa yang mengetuk sekeras itu? Suara Liang Xiao menggema. Aku akan membuka pintu, kata Xia Feng. Mendengar langkah kaki di balik pintu, Tang Yuyan merasa gugup. Peristiwa masa lalu terlintas di benaknya, dan hatinya serasa ditusuk jarum. Pintu terbuka, dan Xia Feng muncul. Tang Yuyan menatapnya, tetapi kata-kata yang telah ia siapkan terbata-bata. Ini Yuyan, masuklah, kata Xia Feng. Tang Yuyan masuk. Yuyan, kata Long Bing. Ah Bing, jawab Tang Yuyan, tetapi ia menghindari tatapan Long Bing. Liang Xiao tidak menyapa Tang Yuyan. Ia hanya menatapnya, tatapannya kosong tanpa niat baik. Mereka tidur di ranjang yang sama. Jadi bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa perjalanan Long Bing ke Jepang mungkin telah dibocorkan oleh keluarga Tang? Ia dan Tang Yuyan pernah memiliki sedikit persahabatan, tetapi kini telah berakhir. Silakan duduk. Xia Feng mempersilakan Tang Yuyan untuk duduk. Aku akan membuatkanmu teh. Kau mau apa? Tang Yuyan tidak duduk. Dia berkata, tidak, aku di sini bukan untuk minum teh dan mengobrol. Aku tidak ingin menjadi orang ketiga dan menghalangimu. Ayo kita langsung ke intinya. Kau tahu kenapa aku di sini? Xia Feng mengangguk. Baiklah kalau begitu. Langsung saja ke intinya. Mata-mata itu telah ditangkap. Dia adalah sekretarisku, Qin Caiyue. Dia mengakhiri hidup karena takut dihukum. Jenazahnya ada di ruang keamanan. Aku bisa mengantarmu ke sana sekarang. Barang-barangnya sudah dikemas, dan kau boleh membawanya. Tang Yuyan terdiam sejenak sebelum berkata, apakah itu sekretarismu? Xia Feng berkata, ya, itu dia. Tang Yuyan berkata, aku sudah bertemu sekretarismu lebih dari sekali. Aku tahu betul kemampuannya. Bagaimana mungkin dia mata-mata itu? Kau pasti melewatkan seseorang. Bukan, itu dia, kata Xia Feng. Aku akan memeriksanya lagi, kata Tang Yuyan. Tang Yuyan, bisakah kau menyelidiki hanya karena kau ingin? Ini Thunder Horse Group, bukan sembarang perusahaan. Ini terkait dengan kepentingan strategis negara. Liang Xiao berkata, jika kau mencoba mendapatkan pengaruh politik, aku sarankan kau mencari lokasi lain. Apa katamu? Tang Yuyan kesal. Kurasa kau mendengarnya dengan jelas. Aku tidak perlu mengulanginya, kan? Liang Xiao tidak yakin. Xiao, hina dirimu sendiri, kata Xia Feng. Liang Xiao akhirnya diam. Xia Feng melanjutkan, Yuyan, bawa kembali tubuh dan barang-barang Qin Caiyue. Kau tidak bisa begitu saja menyelidiki Thunder Horse Group. Tang Yuyan menatap Xia Feng dengan curiga. Apa rencanamu? Xia Feng tersenyum. Jika memang ada mata-mata, aku akan lebih khawatir daripada kau. Apa yang bisa kukatakan? Percayalah, masalah ini sudah selesai. Ding ling ling, ding ling ling. Telepon Tang Yuyan berdering. Dia menjawab. Halo, Ayah Baptis. Apa? Ini? Baiklah, kalau begitu, mari kita akhiri penyelidikannya. Telepon itu dari si Boren. Ketika Tang Yuyan menerima telepon itu, Xia Feng menghela napas lega, mengetahui bahwa Fan Fan telah meyakinkan para petinggi bahwa masalah ini akan berjalan sesuai rencananya, bukan Tang Yuyan dan Biro 101. Si Boren telah menelepon secara langsung, menunjukkan besarnya dukungan yang ia terima dari atas.
Ia sekarang dapat melanjutkan rencananya dengan penuh keyakinan. Setelah menutup telepon, Tang Yuyan berkata, aku akan mengambil mayat dan barang-barangnya, dan insiden spionase ini berakhir di sini. Tapi aku ingin berpesan padamu untuk tidak bermain api. Bantuan yang kau terima sekarang bisa menjadi perlawanan di masa depan. Terima kasih. Xia Feng berjalan ke meja, mengeluarkan undangan pernikahan dari laci, dan menyerahkannya kepada Tang Yuyan. Fan Fan dan aku akan menikah pada hari keempat bulan lunar pertama. Jika kau ada waktu. Tang Yuyan menatap Xia Feng dengan tenang. Tidakkah kau pikir kau sudah cukup menyakitiku? Xia Feng tersenyum getir. Yuyan, aku dengan tulus mengundangmu. Kalau kau tidak mau datang, lupakan saja. Tang Yuyan merebut undangan dari tangan Xia Feng. Aku akan datang. Aku ingin melihat ekspresi ketiga pengiring pengantin di pernikahanmu dengan Fan Fan. Para pengiring pengantin yang dimaksudnya jelas Liang Xiao, Long Bing, dan Jiang Rui. Liang Xiao memutar bola matanya ke arah Tang Yuyan. Long Bing tetap tenang, seolah-olah tidak mendengar kata-kata tajam itu. Tang Yuyan berbalik dan pergi. Xia Feng tidak menahannya. Dalam hidup, beberapa orang dan beberapa hal memang harus dilepaskan. Saat itu larut malam, dan lampu di penjara bawah tanah menyala. Xia Feng mengaktifkan komputer King Chai Wei dan mengarahkan layarnya ke arah Liu Dun. Sebuah dokumen dari buku catatan Yu Dao muncul di layar. Isinya dia menunjukkan minat padaku, yang agak mengejutkanku. Sejujurnya, dia jauh berbeda dari Tuan Xia. Tapi sejak Liang itu muncul, aku tak punya kesempatan lagi. Liang itu praktis menghentikanku untuk mendekati Tuan Xia. Ah, begitulah takdir. Paris, Prancis, adalah kesempatan terbaikku, tapi aku tak menyia-nyiakannya. Mustahil aku bisa dekat dengan Tuan Xia lagi. Aku tak bisa hanya bergantung pada satu pohon, kan? Dia ilmuwan material, lembut dan penuh perhatian, serta memiliki kualitas yang baik. Haruskah aku mempertimbangkannya? Sangat menyebalkan. Xia Feng membuka dokumen kedua. Isinya aku berhubungan seks dengannya, dan dia berperilaku cukup baik. Dia bilang dia punya cara untuk membantuku mendapatkan kartu hijau as, atau bahkan kewarganegaraan penuh. Kartu hijau bukanlah pilihanku, tapi kewarganegaraan penuh as adalah impianku. Aku tak pernah menyangka akan menemukan buah persik setelah kehilangan semangka. Keberuntunganku cukup bagus. Dia bilang padaku untuk tidak memberitahu siapapun. Ini benar-benar rahasia di antara kami, dan aku tidak sebodoh itu untuk memberitahu siapapun. Xia Feng kemudian membuka beberapa dokumen lagi. Ketika melihat dokumen ke-6, Liu Dun akhirnya angkat bicara. Itu mustahil. Aku sudah memformat komputernya. Xia Feng berkata dengan tenang, aku punya cara untuk memulihkan data di hard drive. Data ini cukup untuk mengirimmu ke tempat eksekusi. Liu Dun mencibir, kau pikir aku takut mati? Tentu saja tidak, kata Xia Feng. Katakan padaku, siapa yang menghubungimu? Anggota Delta Force itu tidak akan jatuh begitu saja dari langit. Siapa yang memimpin mereka? Liu Dun meludah ke tanah, wajahnya tampak jijik. Xia Feng tersenyum. Aku menawarkanmu jalan keluar. Kau tidak mau? Liu Dun berkata, jangan bohongi aku. Sekalipun aku membocorkan semua rahasiaku dan kau mendapatkan perintah yang kau inginkan, kau tetap akan membunuhku, kan? Aku benar-benar tidak punya niat seperti itu. Tahan napasmu, kata Liu Dun. Bunuh aku atau serahkan aku ke Biro 101. Hentikan rencana konyolmu itu. Ingat, lawanmu adalah seluruh Amerika Serikat, bukan tim atau perusahaan tertentu, apalagi satu orang. Kau bilang rencanaku konyol, jadi izinkan aku bertanya, kau tahu apa itu? Rencanamu tidak sulit ditebak, kata Liu Dun. Kau ingin melenyapkan stasiun intelijen CIA di Kyoto. Jika kau berhasil, langkahmu selanjutnya adalah markas CIA dan pusat penelitian AE, kan? Aku bisa pastikan kau tidak akan bisa mencapai kedua tujuan itu. Apakah stasiun intelijen CIA di Kyoto sulit ditemukan? Liu Dun menutup mulutnya. Yang ingin kukatakan adalah, apa yang kau katakan hanyalah sebagian dari rencanaku, dan bagian yang paling sederhana, kata Xia Feng. Gila. Xia Feng tidak marah, ia bertepuk tangan. Seorang pria berjalan masuk dari tangga penjara bawah tanah. Liu Dun tercengang ketika melihat orang yang tiba-tiba masuk ini. Orang ini persis seperti dirinya. Baik dari segi bentuk tubuh maupun wajah, membuat orang-orang merasa seperti replika yang dicetak dengan printer 3D. Liu Dun replika itu tidak berbicara setelah masuk. Ia berjalan melewati Xia Feng dan Liu Dun seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman, lalu berbalik dan menunjukkan punggungnya kepada Xia Feng dan Liu Dun. Punggungnya persis sama dengan punggung Liu Dun. Liu Dun replika itu berhenti di samping Xia Feng dan meletakkan tangannya di bahu Xia Feng. Xia Feng menepis tangannya, jangan ribut, kita sedang melakukan urusan serius. Oh, aku tidak melakukan apa-apa. Suara Liu Dun replika itu melengking dan penuh feminitas. Liu Dun tiba-tiba teringat seseorang dan berseru, kau Qin Xiang. Brengsek.
Ekspresi replika Liu Dun itu dilebih-lebihkan. Aku bahkan tidak bisa mengenali diriku sendiri. Dan kau mengenaliku begitu cepat. Apa kau anjing yang sudah berubah? Liu Dun mencibir. Kalau kau ingin berpura-pura jadi aku, belajarlah jadi pria sejati dulu. Qin Xiang menendang perut Liu Dun, kakinya tertahan. Tapi Liu Dun hanya bergoyang tanpa mengerutkan kening. Dia tidak mengerutkan kening, tetapi alis Xia Feng berkerut. Itu tidak akan berhasil. Itu sama sekali tidak akan berhasil. Qin Xiang, kau tidak bisa melakukan ini. Kau akan ketahuan begitu kau membuka mulutmu. Apa kau membiarkan kakak iparmu berpura-pura jadi orang ini lagi? Tidak masalah baginya berpura-pura jadi kau di kantor. Tapi kalau kau memintanya berpura-pura jadi orang ini di depan agen CIA, aku jamin adikmu akan jadi janda, kata Qin Xiang. Pergi sana. Xia Feng memelototi Qin Xiang. Qin Xiang mengangkat bahu. Oke, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Adikmu akan patah hati. Hahaha. Liu Dun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Xia Feng bertanya, apa yang kau tertawakan? Liu Dun akhirnya berhenti tertawa. Aku selalu menganggapmu sangat cerdas, tapi sekarang sepertinya itu hanya di beberapa hal saja. Dalam hal-hal tertentu, kau bertingkah seperti anak kecil yang aneh. Kau menganggapku kekanak-kanakan? Xia Feng akhirnya menunjukkan sedikit amarah. Semakin marah Xia Feng, semakin senang Liu Dun. Sedikit sarkasme tersungging di sudut mulutnya. Orang yang kuhubungi akan langsung tahu kalau ada yang meniruku, dan mereka akan membunuhnya. Kau sudah merencanakan rencana ini dengan matang, tapi akan gagal hanya dalam beberapa menit. Xia Feng membentak Liu Dun. Jangan coba-coba menipuku untuk membatalkan rencanaku. Kukatakan padamu, selama aku bisa menyelesaikan masalah suara, semuanya akan baik-baik saja. Kekanak-kanakan memang kekanak-kanakan. Selain suara, kau juga butuh sidik jariku, retinaku. Tiba-tiba, Liu Dun terdiam. Hehehe. Xia Feng tertawa. Jadi kau juga butuh sidik jari dan retina. Dilihat dari apa yang kau katakan, kurasa kecerdasanmu pasti sangat luas. Liu Dun tetap diam. Xia Feng memainkan laptop King Chaiyue, dan sebuah video yang baru direkam mulai diputar. Di layar, Liu Dun berganti-ganti antara bicara dan diam, ekspresi terkejut dan marah, bahkan bahasa tubuh. Rasanya seperti video tutorial pertunjukan parodi. Liu Dun tak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, dan ekspresinya berubah. Baru kemudian ia menyadari bahwa semua yang baru saja terjadi hanyalah awal dari upaya Xia Feng untuk mendapatkan video tutorial ini. Qin Xiang, kembalilah dan istirahatlah. Aku akan bicara denganmu besok, kata Xia Feng. Qin Xiang mengerucutkan bibirnya. Kau akan melepaskanku setelah kau selesai denganku, dasar pria bau. Xia Lei berkata. Qin Xiang pergi, hanya Xia Feng dan Liu Dun yang tersisa di sel bawah tanah. Setelah satu orang pergi, suasana mencekam dan menegangkan pun muncul. Apakah kau ingin menyalin sidik jari dan masker mataku? Tanya Liu Dun ragu-ragu. Xia Feng berkata, yang pertama meniru, yang kedua meminjam. Aku teringat saat pertama kali kita bertemu. Aku tidak melihat tanda samar di rongga mata kiri dan tulang alismu. Kalau dipikir-pikir, itu pasti karena mata kirimu terkena pemindai. Jadi, aku hanya perlu meminjam kornea kirimu. Mustahil. Liu Dun menatap Xia Feng dengan ngeri. Ia tak percaya Xia Feng masih bisa mengingat adegan pertemuan pertama mereka dan mengungkap rahasia yang hampir tak terungkap hanya dengan ingatan seperti itu. Ia merasa bahwa untuk mencapai tingkat kemampuan seperti itu, mata Xia Feng harus merupakan kombinasi kamera dan mikroskop. Tetapi mungkinkah itu? Apakah itu masih mata manusia? Xia Feng menutup laptop King Chaiyue dan membuka sebuah kotak. Di dalamnya terdapat jarum suntik, pisau bedah, dan alat pendingin amonia cair mini. Ia mengambil jarum suntik dari kotak dan berjalan menuju Liu Dun. Kaulah yang ingin menyamar sebagai diriku, bukan Qin Xiang atau kakak iparmu Liu Zhengnan, kan? Liu Dun berusaha keras menekan rasa takutnya. Ia tidak takut disiksa Xia Feng, tetapi itu akan menghancurkan salah satu matanya. Xia Feng mengangguk. Kau benar. Kantor intelijen CIA di Kyoto tidak mungkin tempat yang sederhana. Kepala kantor juga tidak mungkin orang yang sederhana. Aku ingin menipu mata dan otaknya, jadi aku harus melakukannya sendiri. Aku tidak percaya orang lain bisa melakukannya. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Liu Dun. Kau akan masuk neraka. Bahkan jika aku masuk neraka, aku akan menjadi hantu jahat yang bahkan ditakuti oleh Raja Neraka. Setelah itu, Xia Feng menusukkan jarum suntik ke leher Liu Dun. Setengah jam kemudian, ia keluar dari penjara bawah tanah, membawa kotak yang telah ia ambil dari Liu Dun. Ini adalah langkah pertama dari rencananya, dan ia telah menyelesaikannya. Melewati kamarnya, lampu masih menyala, ia masih bisa mendengar suara 3 wanita hamil mengobrol riang. Ia berhenti sejenak, lalu menuju ruang kerja. Wanita itu seperti anggur, tetapi anggur terbaik sekalipun bisa berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Lagi pula,
Meskipun tubuhnya kuat, ketiga wanita itu masih hamil. Ia harus menjaga kesehatan mereka dan mempertimbangkan keselamatan anak-anak mereka. Jadi, kecuali ia merasa sangat tidak nyaman, ia harus mengendalikan diri. Memasuki ruang kerja, Xia Feng mengunci kotak itu di brankas dan mengambil komputer pertasnya. Malam ini, ia akan menjual semua saham Green Alga miliknya dan membawa pulang keuntungannya. Ding ling ling, ding ling ling. Siapa itu lagi? Xia Feng mengeluarkan ponselnya, melihat nomornya, dan sedikit terkejut. Itu Shen Tu Tianyin. Xia Feng menjawab telepon setelah dering ke-15 detik. Tianyin, kau belum tidur? Kau juga belum tidur? Aku ada beberapa hal yang harus kulakukan, dan aku akan tidur setelah menyelesaikannya, kata Xia Feng. Apa? Mereka tidak bersamamu, kan? Tanya Shen Tu Tianyin ragu-ragu. Xia Feng tersenyum kecut. Tidak, mereka semua sedang tidur. Kalau begitu aku lega. Kalau mereka di sampingmu, aku akan menyapa. Kalau tidak, kita bisa mengobrol saja, kata Shen Tu Tianyin. Xia Feng bingung harus bicara apa dengannya. Kudengar kau akan menikah dengan Fan Fan pada hari keempat bulan lunar pertama, kan? Ya, aku yang menentukan tanggalnya. Kau tidak berencana mengundangku? Tentu saja tidak. Aku akan mengirimkan undangan. Kalau kau ada waktu luang hari itu, datanglah. Aku bisa menerima undangannya, tapi aku tidak akan datang. Aku tidak tega melihat suamiku menikahi wanita lain. Suara Shen Tu Tianyin dipenuhi kesedihan. Xia Feng mendesah pelan. Baiklah, terserah kau saja. Aku tidak bisa memaksamu untuk hal seperti ini. Setelah jeda sejenak, ia mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, bagaimana IPO Wanxiang Group di AS? Mengalihkan topik lagi, desah Shen Tu Tianyin. Kau tahu, aku selalu mendengarkanmu. Kau bilang aku tidak pergi ke AS, jadi aku membatalkan perjalananku. Wanxiang Group akan melantai di bursa malam ini, tapi tidak akan ada upacara pemukulan lonceng. Lebih baik tidak pergi. Kalau begitu, aku tutup teleponnya. Selamat malam. Shen Tu Tianyin mengakhiri panggilan. Xia Feng duduk di kursinya, tak bergerak untuk waktu yang lama. Pukul 10 malam, saat pasar saham AS dibuka, saham Wanxiang Group melonjak. Hal yang sama terjadi pada saham Green Algae Company. Dengan pengungkapan baru Isabel, yang berisi bukti, investor berbondong-bondong ke pasar, membuat sahamnya melonjak. Pembeli berlimpah, penjual sedikit, dan Xia Feng menjual semua saham Green Algae-nya dengan mudah. Saham Green Algae memang akan naik lebih tinggi, tetapi ia menolak tergoda oleh keuntungan. Dibandingkan diselidiki SEC atas dugaan spekulasi jahat, atau bahkan dibekukannya keempat akun tersebut, keluar sekarang adalah langkah yang tepat dan bijaksana. Secara total, Xia Feng telah meraup 260 juta dari saham Green Algae. Inilah alasan sebenarnya ia masuk ke pasar. Jika ia terus-menerus melakukan swing trading selama 8 jam bursa saham AS dibuka, ia bisa saja meraup keuntungan lebih besar, bahkan 3 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat. Setelah menjual seluruh saham Green Algae miliknya, Xia Feng kembali ke Wanxiang Group. Yang mengejutkannya, saham Wanxiang Group sempat naik pesat saat pembukaan, tetapi kini justru turun, prospek pasar suram, dan tren harga sahamnya mengkhawatirkan. Meskipun Wanxiang Group tidak terlalu terkenal di AS, nama tersebut cukup terkenal di Tiongkok, dan investor dapat dengan mudah menemukan informasinya di internet. Mengingat laporan keuangan dan laba Wanxiang Group, sahamnya yang baru tercatat di pasar modal AS seharusnya naik, tetapi hanya naik selama 2 atau 3 jam sebelum turun. Lebih lanjut, dilihat dari grafik perdagangan, harga sahamnya bahkan di bawah harga IPO. PepsiCo memang mulai mengincar saham Wanxiang Group, pikir Xia Feng, pikirannya kembali membayangkan Shen Tu Tianyin. Iya, akan menikah, tetapi mantan istrinya terus muncul di benaknya ini bukan pertanda baik. Ding ling ling, ding ling ling, dering ponselnya yang tiba-tiba membuat Shen Tu Tianyin ketakutan, tetapi ketika ia mengangkat telepon, wanita itu kembali. Kali ini, Shen Tu Tianyin lagi. Pak! Xia Feng, kau benar. Seseorang sedang mengincar saham Wanxiang Group. Shen Tu Tianyin terdengar bersemangat sekaligus cemas. Xia Feng memahami perasaannya. Wanxiang Group adalah perusahaan yang terkenal dan bergengsi di Tiongkok. Jika harga saham Wanxiang Group jatuh di bawah harga IPO pada hari pertama perdagangan di AS, media Tiongkok pasti akan membesar-besarkannya, dan harga saham Wanxiang Group di pasar saham Tiongkok juga akan turun. Ingatkah kamu perusahaan yang kuceritakan? Tanya Xia Feng. Tentu saja aku ingat. Perusahaan itu bernama Centennial Fund, kan? Terdengar suara Shen Tu Tianyin. Ya, dana Centennial, kata Xia Feng. Apa yang akan kau lakukan? Ini short selling, jadi tentu saja aku akan long, kata Shen Tu Tianyin. Kalau begitu aku akan bergabung denganmu. Aku punya 400 juta, yang semuanya kuinvestasikan di saham Wanxiang Group, kata Xia Feng. Kenapa?
Kau masih membantuku? Kita dulu suami istri. Meski kita tidak bisa menjadi suami istri, kita tetap bisa berteman. Aku menganggapmu sahabatku, jadi tentu saja aku akan membantumu. Xia Feng tersenyum. Tentu saja, ini bukan tanpa alasan. Aku juga menghasilkan uang dari saham Wan Xiang Group. Suara Shen Tianyin dipenuhi kesedihan. Sahabat seperti apa yang kau maksud ketika kau bilang sahabat? Xia Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bicaralah. Sahabat adalah sahabat, seperti sahabat, kata Xia Feng. Aku tidak mau sahabat seburuk dirimu. Shen Tianyin tersenyum, tetapi tawanya getir. Sahabat? Sahabat juga boleh, kata Xia Feng. Kau bilang aku tombau? Xia Feng tersenyum kecut. Tianyin, ayo kita bicara soal saham. Aku sudah lihat grafiknya. Kalau kita mau buka posisi, kita harus di bawah harga penawaran. Ia melirik grafik lagi. Harga penawarannya 11 yuan, dan kita akan buka posisi di 10,5. Aku akan jual seperempat sahamku, lalu menunggu sampai harga saham mencapai 11, lalu buka lagi di 10,5. Setelah 2 kali transaksi, aku akan beli semuanya di harga 10. Kau yakin harga sahamnya akan turun ke 10? Tentu saja. Aku hanya punya 140 juta saat masuk pasar saham AS, dan sekarang aku punya 400 juta. Aku benar. Percayalah, itu benar. Apa salahnya meraup sedikit keuntungan sambil mempertahankan harga saham Vientani Group? Kata Xia Feng sambil tersenyum. Aku percaya padamu. Aku tak pernah meragukan kemampuanmu, kata Shen Tianyin. Kemampuan Xia Feng selalu menjadi hal yang paling membuatnya terpesona. Oke, aku harus kembali bekerja, kata Xia Feng. Biarkan aku menutup telepon. Aku khawatir kau akan menutup teleponku. Shen Tianyin menutup telepon. Xia Feng menghela napas dan duduk di sana dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum kembali bekerja. Beberapa menit kemudian, rekaman pengawasan dari kantor pusat Centennial Fund muncul di komputer pertas. Di ruang konferensi serbaguna, Kanner, CEO Centennial Fund, membanting cangkir kopinya ke lantai dan dengan marah memarahi bawahannya. Kalian pecundang. Saham Green Algae meroket, dan orang itu sudah meraup untung dan pergi begitu saja. Dia meraup semua uang kita. Dia membeli saham kita dengan harga murah, dan sekarang kita membelinya kembali dengan harga tinggi. Beraninya kalian menyuruhku terus menjual Green Algae? Apa kepala kalian penuh kotoran sapi? Tak seorang pun bawahan berani mengucapkan sepatah kata pun. Wanita pengoda bernama Isabel itu telah menerbitkan begitu banyak berita positif dan memiliki bukti. Terus melakukan short selling itu seperti membuang uang ke saluran pembuangan. Aku sudah memutuskan mulai sekarang, beli Green Algae dan jual Vientani Group. Setelah jeda, Kanner meraung, apa yang masih kalian lakukan di sini? Ayo bekerja. Sekelompok bawahan meninggalkan ruang konferensi. Kanner bergumam pada dirinya sendiri. Siapa orang itu? Metodenya sangat tajam, operasinya setepat diukur dengan penggaris. Di pasar modal, dia pasti bukan sosok yang tidak dikenal, kan? Di pasar modal, Xia Feng memang sosok yang tidak dikenal. Namun, tak seorang pun kecuali Xia Feng sendiri yang akan mempercayainya. Xia Feng mematikan video pengawasan dan menelepon, Paman Xia, tidurlah, Paman Xia, tidur telanjang, Paman Xia orang jahat. Mengaktifkan boneka Hornik, ia memberi instruksi. Menyuruh Hornik mengelola rekening keempat ksatria wanita itu. Ia tak lagi peduli begadang untuk menghasilkan uang. Kecuali jika itu adalah pertempuran yang krusial, ia tidak repot-repot campur tangan. Xia Feng kembali ke kamar. Ketiga wanita hamil itu sudah tertidur. Namun selain Fan Fan, Liang Xiao dan Long Bing sudah bangun ketika ia masuk. Xia Feng memberi isyarat agar mereka diam, lalu membuka pakaian dan pergi tidur. Ia menyelinap di antara Long Bing dan Liang Xiao. Begitu selimut ditarik menutupi mereka, salah satu kaki Liang Xiao dan Long Bing bertumpu padanya. Kepala mereka bersandar di lengannya. Aroma selimut yang memikat terasa romantis dan hangat. Sementara itu, di pangkalan militer Naha di Okinawa, Jepang, sebuah pesawat angkut laki C-130 Hercules sedang diisi bahan bakar di hanggar. Tentara Jepang sedang memuat perlengkapan militer ke pesawat, sibuk tetapi tertib. Beberapa SUV Mitsubishi melaju ke hanggar, pintu terbuka, dan Hattori Mei dan Silita keluar dari salah satu kendaraan. Di belakang kedua wanita itu ada sekelompok besar agen lepas dari organisasi FA. Mei Hattori melirik arloji di tangannya. Pesawat akan lepas landas setengah jam lagi, dan akan membawamu ke Korea Selatan. Lalu, kau akan diselundupkan ke Tiongkok dengan kapal dari Korea Selatan. Saat kau mendarat di daratan Tiongkok, kami akan meminta seseorang untuk menjemputmu dan memindahkanmu ke Kyoto untuk bersembunyi. Silita berkata, ini bukan rencana kami. Mei Hattori berkata, ini memang bukan rencanamu, tapi ini tindakan yang benar. Menurut intelijen kami, markas besar grup Thunder Horse di Kyoto memiliki perusahaan pertahanan udara yang ditempatkan di sana, serta sistem rudal pertahanan udara S-400. Menurut rencanamu,
Bahkan jika kau berhasil membajak pesawat, kau tidak akan bisa mendekati markas besar grup Thunder Horse di Kyoto. Dan markas cabangnya di Haizu dan Shu hampir tidak layak untuk dihancurkan. Apa kau yakin ingin terus berada di jalan yang salah? Aksi darat bukan hal yang mustahil. Tapi aku ingin memberitahumu satu hal, organisasi FA bukanlah tentara bayaran negara manapun. Jika kau ingin menggunakan kami sebagai umpan meriam, kau akan membayar harganya. Suara Silita dingin. Tidak ada yang menggunakan FA sebagai umpan meriam. Kita sekutu, kita berbagi tujuan yang sama, dan kita harus bersatu dan bekerja sama untuk mencapainya. Silita mencibir. Kau terus bilang kita sekutu, dan bicara tentang persatuan dan kerjasama, tapi kenapa tidak ada personel Jepang yang berpartisipasi dalam operasi darat ini? Hattori Mei bertepuk tangan. Beberapa detik kemudian, seorang pria tua muncul dari pintu kecil di hanggar. Usianya sekitar 60 tahun, kurus, tetapi tatapannya tajam dan mengintimidasi. Di satu tangan, ia membawa koper kulit sapi usang, dan di tangan lainnya, sebilah pedang samurai. Sarung dan gagangnya tampak berusia berabad-abad. Pria tua itu mendekat perlahan, tampak biasa saja, namun memancarkan aura yang unik dan kuat. Ia mendekati Hattori Mei dan membungkuk sedikit. Nona. Hattori Mei juga membungkuk sedikit. Halo, Tuan. Tatapan lelaki tua itu beralih ke Silita. Ekspresinya tenang, namun tersirat rasa tertekan yang tak terlihat. Senyum mengembang di bibir Silita. Ia tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang pejuang yang sangat kuat. Hattori Mei berkata, ini adalah wali keluarga Hattori kami, Hattori Hyakusai. Dia berjuang demi kami. Bukankah itu menunjukkan ketulusan kami? Hattori Hyakusai mengangkat katananya, dan seketika, selusi ninja berseragam ninja muncul dari seluruh penjuru hanggar, bergerak cepat dan tanpa suara. Silita berkata dengan sungguh-sungguh, aku yakin akan ketulusanmu. Hattori Mei tersenyum dan berkata, semoga sukses. Setelah jeda, ia mencondongkan tubuh ke arah Silita dan berbisik, jika kau membunuh Xia Feng, tolong potong torpedonya dan berikan padaku. Silita. Saat fajar, Xia Feng bangun sebelum ketiga wanita itu. Para wanita hamil itu mengantuk, dan mereka masih tertidur ketika Xia Feng pergi. Xia Feng makan sedikit dan pergi ke perusahaan, tetapi ia tidak pergi ke gedung kantor. Sebaliknya, ia pergi ke laboratorium di ruang bawah tanah villa. Ia membawa komputer peretas dan perlengkapan riasnya. Tindakan pertamanya di ruang bawah tanah bukanlah meniru Liu Dun atau merias wajah agar terlihat seperti Liu Dun. Sebaliknya, ia mengambil beberapa barang penting yang tertinggal di sana, kotak logam paduan kuno, kitab perunggu, kompas, dan baju zirah yang rusak. Selama bertahun-tahun, ia melangkah selangkah demi selangkah, selalu merasa dekat dengan kebenaran, tetapi setiap kali masalah baru muncul, memupuskan harapannya. Kebenaran tersembunyi di dalam benda-benda di hadapannya, tampak dalam jangkauan, namun ia tahu itu tak terjangkau. Ia masih memiliki jalan panjang untuk mengungkap kebenaran. Setelah semua ini terjadi, aku bertanya-tanya apakah penunjuk kompas telah berubah? Xia Feng tiba-tiba berpikir. Dengan pikiran itu, ia menempelkan jarum kompas ke kompas. Setelah sedetik memfokuskan energinya, jarum itu menunjuk ke langit. Hasil yang sama, tidak ada perubahan. Xia Feng mengambil kotak logam paduan kuno dan menggoyangkannya di samping kompas, tetapi tidak ada perubahan juga. Kotak logam paduan kuno itu tidak dapat memengaruhi navigasi kompas. Mungkinkah bagian terakhir benar-benar ada di langit? Di sebuah planet? Di sebuah pesawat ruang angkasa yang terbengkalai? Imajinasi Xia Feng begitu liar sehingga ia pun tak bisa menahan tawa. Gagasan-gagasan ini sungguh absurd. Setelah jarum kompas terbenam, Xia Feng melepaskannya dan meletakkan semua barang di dalam brankas. Pria berjubah hitam memberiku waktu 3 tahun, dan aku masih punya 2 tahun lagi. Jika aku belum memecahkan misteri terakhir hari itu, aku akan menghabiskan kapsul air terakhir, mengenakan pakaian pelindungku, dan memasuki dunia kotak. Jika aku memasuki dunia kotak, pria berjubah hitam tidak akan mengejar dan membunuhku, kan? Aku mungkin mati, tapi setidaknya ada secercah harapan. Pertarungan yang menentukan dengan pria berjubah hitam, di sisi lain, tidak memberiku harapan sama sekali. Xia Feng berpikir dalam hati sambil menutup pintu brankas. Kemudian ia membuka komputer peretasnya. Pertama-tama ia memeriksa pasar saham AS. Kali ini, ia tidak melihat saham Green Algae. Saham itu memang masih melonjak, tetapi ia tidak akan menyentuhnya lagi. Ia hanya memeriksa saham Vientani Group. Sepanjang hari perdagangan, harga saham Vientani Group bertahan di atas harga IPO-nya sebesar 11. Namun, keempat akunnya telah membeli di titik terendah, jadi meskipun demikian, ia tetap mendapat untung 2%. Senyum mengembang di sudut mulut Xia Feng. Saat aku meninggalkan saham Wanxiang Group, keempat akunku seharusnya sudah punya $1 miliar, kan? Dengan modal $1 miliar, targetku selanjutnya adalah $2 miliar. Ini seperti efek bola salju. Dengan kecepatan seperti ini,
bola saljunya akan semakin membesar. Sebagian uang ini akan digunakan untuk mengembangkan Thunder Horse Group, dan sebagian lagi akan digunakan untuk menghancurkan. Sekalipun ia tidak bisa mengguncang pasar modal terbesar di dunia, ia tetap akan menyiksa mereka. Uang ini punya tujuan lain, yaitu untuk menghadapi musuh yang harus ia hadapi. Saat ini, lebih dari 400 juta dolar ini setara dengan dana pribadinya. Mungkin tidak banyak pria di dunia yang punya dana pribadi sebanyak itu. Setelah memeriksa saham, Xia Feng membuka video yang diam-diam ia rekam di penjara bawah tanah dan mulai meniru Liu Dun. Dalam video tersebut, Liu Dun berteriak, "Mustahil. Aku memformat komputernya." Xia Feng menangkap ekspresi Liu Dun, gerakan bibirnya, bahkan kerutan di sudut matanya dengan sangat detail. Pikirannya memutar ulang ekspresi wajah dan gerakan tubuh Liu Dun, mencoba memanipulasi dengan tepat sarafnya, memerintahkan tubuhnya untuk menirunya. Maka, ia pun berteriak, "Mustahil. Aku memformat komputernya. Jangan bohong padaku. Sekalipun aku membocorkan semua rahasiaku dan kau mendapatkan apa yang kau mau, kau tetap akan membunuhku, kan?" kata Liu Dun. "Jangan bohong padaku. Sekalipun aku membocorkan semua rahasiaku dan kau mendapatkan apa yang kau mau, kau tetap akan membunuhku, kan?" kata Xia Feng. "Jaga napasmu. Jaga napasmu." Perlahan-lahan, Xia Feng tak lagi membutuhkan video untuk menirunya. Ia menutup matanya, dan semua tentang Liu Dun muncul di benaknya. Kontrol pikirannya terhadap tubuhnya semakin mahir, semakin presisi. Kemampuan menirunya semakin meyakinkan, akhirnya mencapai hampir 70% kecocokan dengan fitur Liu Dun. Kenyataannya, keahlian terbesar Xia Feng bukanlah pemesinan komponen ultra presisi, bukan pula keahlian menembaknya, bahkan bukan pula riset dan pembuatan senjatanya. Kekuatan terbesarnya adalah kemampuannya untuk belajar. Dulu, ia hanyalah seorang tukang las dan tukang batu, yang bekerja serabutan di lokasi konstruksi. Tetapi sekarang ia adalah pilar bangsa, pahlawan nasional. Semua yang ia miliki diperoleh melalui pembelajaran dan kreasi. Mencapai akurasi 70% dalam satu sesi meniru adalah cara jitu untuk mencapai akurasi 100%. Melalui sesi meniru ini, ia menyadari bahwa ia belum pernah serius mencoba meniru siapapun sebelumnya. Terakhir kali, di Amerika Serikat, ketika ia meniru Jack di kantor pusat Lockheed Martin di negara bagian Washington, ia bahkan belum mempelajari seni meniru dengan saksama. Kali ini, ia harus menipu mata dan telinga pusat panggilan CIA dan mendapatkan akses ke stasiun intelijen CIA di Kyoto. Oleh karena itu, ia perlu mencapai akurasi 100%, yang mengharuskannya mempelajari kekuatan imitasi. Justru selama sesi imitasi yang intens inilah ia secara tak terduga menemukan pintu menuju dunia baru, dunia para penipu. Di dunia baru ini, ia terlahir sebagai raja. Otaknya telah berevolusi ke tingkat yang patut dikagumi manusia. Otaknya dapat mengendalikan setiap saraf seperti mesin perkakas presisi, membuatnya merespons sesuai instruksi otak. Baik itu sistem saraf otonom, saraf sensorik, maupun saraf motorik, ia dapat mengendalikan bagian tubuh manapun yang ingin dikendalikannya. Seiring ia semakin mahir dalam kendali ultra presisi ini, mencapai tingkat tertentu, ia dapat merasakan tusukan jarum di jari manapun yang diinginkannya, dan itu akan terjadi. Ia dapat menggetarkan bisepnya tanpa menggerakkan lengannya, dan bisepnya akan bergetar. Ia dapat memperlambat paru-parunya, dan paru-parunya akan melambat. Namun, ini bukanlah hal terpenting. Yang paling penting adalah ia dapat menggunakan saraf motorik untuk menyesuaikan otot-otot di tenggorokannya, mengencangkan atau mengembangkannya untuk mencapai efek pengucapan yang sama seperti Liu Dun. Suara, mata, ekspresi, tingkah laku yang sama. Siapa yang mungkin bisa mendeteksi penyamaran seperti itu? Kecuali seseorang menggunakan peralatan canggih yang memindai tulang untuk menentukan identitas, hampir mustahil untuk mendeteksi kekurangannya. Namun, sistem semacam itu kemungkinan hanya tersedia di markas CIA, Area 51, dan GRU Rusia. Stasiun CIA di Kyoto tidak mungkin memiliki peralatan seperti itu. Ketika Xia Feng menyelesaikan latihan menirunya, ia melirik arlojinya dan terkejut mendapati ia telah berada di sana seharian. Sudah waktunya bagi para pekerja shift siang untuk pulang. Setelah sekian lama beraktivitas mental yang intens, Xia Feng merasa sedikit pusing. Namun, ia belum mengaktifkan mode otak super otomatisnya, jadi selain sedikit rasa kantuk, ia tidak merasakan efek negatif lainnya. Aku akan bicara dengan Liu Dun malam ini. Semakin banyak aku bicara, semakin aku akan memahaminya. Aku bahkan mungkin bisa mengenali ukuran dan gerakan pita suaranya, yang akan memungkinkanku untuk menirunya dengan lebih baik, pikir Xia Feng dalam hati. Ia sangat gembira karena secara tak terduga telah mengembangkan kemampuan baru yang sangat berguna. Dingaling, Xiao dan yang lainnya pasti sedang terburu-buru menjemput Rui di bandara. Masih 3 jam lagi. Mereka agak terlalu tidak sabar, gumam Xia Feng dalam hati. Ia mengeluarkan ponselnya dan menjawabnya tanpa melirik layar. Bernapas, suara itu terdengar sedingin es dan menakutkan,
seperti suara mayat yang ditarik dari neraka es. Suara ini tiba-tiba membuat Xia Feng gugup. Xuan Yu? Xuan Yu? Apa kau dan dia sudah saling mencintai? Suara itu seorang pria. Tubuh Xia Feng menegang. Itu tak lain adalah sosok berjubah hitam. Kau sedang dalam perjalanan reinkarnasi, kata sosok berjubah hitam itu. Xia Feng menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Apa yang ingin kau katakan? Suatu hari nanti kau akan mengerti. Kau bisa mengatakannya padaku. Tak perlu menunggu, kata Xia Feng. Hehehe. Tawanya dingin dan mengerikan. Apa yang kau tertawakan? Ada hukum keadilan di antara semua hal. Jika kau menginginkan sesuatu, kau harus mendapatkan sesuatu yang setara nilainya. Tidak ada yang diperoleh atau hilang tanpa alasan. Jawaban yang kau cari dapat mengubah dunia, atau bahkan menghancurkannya. Jadi, apa yang bersedia kau berikan sebagai gantinya? Tanya sosok berjubah hitam itu. Xia Feng tercengang. Kau takut? Takut? Tapi kenapa? Apa kau meneleponku untuk menakut-nakutiku? Aku menelepon untuk mengingatkanmu bahwa waktumu singkat. Jangan sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berarti. Untuk keluar dari siklus reinkarnasi membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Reinkarnasi apa? Xia Feng mencibir. Kapan kau masuk agama Buddha? Kau tidak punya banyak waktu lagi. Aku tahu. Kau tidak perlu mengingatkanku. Katakan padaku, apa yang terjadi pada Zhu Xuanyue? Dia bip-bip. Telepon terputus. Halo? Halo? Dasar brengsek. Xia Feng mengangkat telepon dengan marah, tetapi ia tidak menjatuhkannya. Laboratorium bawah tanah itu sunyi senyap, bagaikan makam kuno. Pria yang berdiri di dalam makam itu tak lebih dari mayat hidup yang tiba-tiba muncul dari peti mati. Reinkarnasi? Dia menyebut reinkarnasi 2 kali. Apa maksudnya? Otak super Xia Feng tak berguna. Meninggalkan laboratorium bawah tanah, malam telah tiba. Markas besar Thunder Horse Group bermandikan cahaya, bagaikan mutiara cemerlang di langit malam. Markas itu mengumpulkan kekuatan, menanti saat untuk terbang tinggi. Di bawah lampu jalan yang redup, 3 wanita hamil menghampirinya, wajah mereka berseri-seri bahagia dan senyum manis. Melihat mereka, bibir Xia Feng tiba-tiba melengkung membentuk senyuman. Lupakan waktu. Semua orang akan mati. Aku masih punya 2 tahun lagi, dan aku akan melakukan sesuatu yang dibencinya. Bagiku, membantu negara dan bangsa ini menjadi lebih kuat adalah hal yang paling berarti. Aku ingin meninggalkan segunung emas untuk istri dan anak-anakku, segunung kekayaan yang tak akan pernah bisa mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka habiskan. Xia Feng menghampiri ketiga wanita hamil itu. Jiang Rui telah kembali, setelah menyelesaikan semua urusan di Haizu, termasuk pengunduran dirinya. Kali ini di Kyoto, ia tidak akan kembali bekerja, dan jikapun kembali, ia hanya akan mengunjungi orang tuanya. Kepulangan Jiang Rui pasti akan menjadi momen yang meriah. Keempat wanita itu mengobrol di restoran, dengan anak-anak mereka sebagai topik utama. Namun, suami mereka memiliki lebih sedikit waktu luang. Mereka harus menyiapkan makanan dan memberi makan keempat istri mereka yang sedang hamil. Memang melelahkan, tetapi ia menikmatinya. Keempat wanita itu dan anak-anak mereka yang belum lahir membuatnya melupakan pria berjubah hitam dan waktu yang tersisa. Setelah hampir 1 jam bekerja keras, Xia Feng akhirnya menyiapkan makan malam. Meskipun hidangannya tidak banyak, semuanya lezat dan nikmat. Meskipun saat ini ia tidak sedang menekuni kuliner atau masakan gourmet, pengetahuan yang ia peroleh akan menjadikannya seorang koki papan atas. Ia bisa dengan mudah menangani seorang ahli gourmet, apalagi keempat istrinya yang sedang hamil. Makan malam pun dimulai. Karena wanita hamil tidak boleh minum alkohol, Xia Feng pun tidak minum. Mereka berlima berkumpul mengelilingi meja, makan dan mengobrol, suasana hangat rumah terasa begitu kental. Namun, seorang tamu tak diundang mengganggu suasana nyaman itu. Orang yang datang adalah Liang Zhengchun. Ia berdiri di pintu masuk restoran, menatap tajam ke arah 5 orang yang duduk di meja. Ayah, kenapa ayah di sini? Liang Xiao tampak sedikit gugup. Tuan, Anda. Xia Feng juga gugup. Ia hampir mengatakan hal yang sama dengan Liang Xiao, tetapi ia berubah pikiran. Anda belum makan? Saya akan mengambilkan semangkuk. Liang Xiao gugup karena perutnya sudah terlihat jelas, dan mata Liang Zhengchun sibuk. Xia Feng gugup karena bukan hanya ada 1 wanita hamil di sekitarnya. Ada 3 wanita lainnya. Jika Liang Zhengchun tahu bahwa ia tidak hanya menghamili Liang Xiao, tetapi juga 3 wanita lainnya, dan bahwa mereka berempat makan di meja yang sama, ia bahkan tidak bisa membayangkan kejadian itu. Namun, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Perut Liang Xiao semakin membesar, dan Liang Zhengchun tidak dapat melihatnya. Lagi pula, cepat atau lambat Liang Xiao akan melahirkan. Liang Zhengchun adalah ayah Liang Xiao, kakek dari anak itu. Bisakah ia dan Liang Xiao merahasiakannya selamanya? Karena itu, cepat atau lambat Liang Zhengchun harus menghadapi rintangan ini.
Itu hanya masalah waktu. Namun, ketiga wanita hamil lainnya tidak banyak bereaksi. Mereka semua berdiri dan menyapa Liang Zhengchun, memanggilnya paman dengan penuh kasih sayang. Liang Zhengchun juga dengan sopan menanggapi ketiga wanita hamil itu sebelum berbicara kepada Xia Feng. Bocah, kau membawa putriku dan kau tidak peduli pada ayahnya? Lagi pula, aku ini tuanmu. Xia Feng berkata dengan keras kepala. Tuan, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku peduli padamu? Dia memang peduli. Setelah Liang Zhengchun kembali ke Tiongkok, ia membelikannya rumah besar dan memberinya sejumlah uang untuk menjamin masa pensiunnya. Jadi, ketika Liang Zhengchun mengatakan ia tidak peduli padanya, ia sebenarnya merasa dirugikan. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Liang Xiao tidak menyukai apa yang ayah katakan, dan merasa sedikit tidak senang. Liang Zhengchun tersenyum dan berkata, mengapa ayah ikut campur dalam pembicaraan seorang pria? Jika pria ini benar-benar peduli padaku, mengapa ia tidak datang kepadaku untuk minum teh dan minum anggur, mengobrol denganku, atau berlatih denganku begitu lama? Xia, Lei menghela napas lega. Aku akan segera mengambil anggur. Kita akan minum-minum enak malam ini. Benar begitu? Kita sudah lama tidak minum bersama. Kita harus minum-minum enak malam ini. Liang Zhengchun tersenyum. Kedua pria itu minum di meja, mengobrol dan berceloteh. Keempat wanita hamil itu saling memandang, masing-masing dengan ekspresi muram di wajah mereka. Keempat wanita hamil itu telah selesai makan, tetapi kedua pria itu masih minum. Keempat wanita hamil itu mengerjapkan mata ke arah Xia Feng beberapa kali, tetapi sia-sia. Kemudian mereka mengabaikannya dan meninggalkan restoran bersama. Xiao, kenapa ayahmu tiba-tiba datang ke sini? Tanya Long Bing. Liang Xiao tersenyum kecut. Pak tua itu pasti kesepian tinggal sendirian. Jadi dia datang berkunjung dan minum-minum dengan muridnya. Kalau begitu, tidak masalah. Tapi kalau dia tinggal di sini selamanya. Fan Fan melanjutkan, Xiao, jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Maksudku. Liang Xiao memotongnya. Kita ini saudara dan keluarga. Kenapa kau begitu sopan padaku? Kau tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti maksudmu. Aku juga khawatir. Kalau bapak tua itu tinggal di sini selamanya, kita berempat akan semakin besar, dan kebenaran akan terungkap. Apakah ayahmu akan memukulmu? Tanya Jiang Rui. Dia bahkan mungkin akan memukuliku sampai mati, kata Liang Xiao. Jiang Rui bergidik. Kenapa kau tidak mencoba mengusirnya? Akan ku coba. Liang Xiao kembali ke pintu masuk restoran, tidak masuk. Ia berkata dari kejauhan, Ayah, aku akan mengantarmu pulang setelah selesai minum. Liang Zhengchun berbalik dan memelototi Liang Xiao. Apa kau mencoba mengusirku? Tidak, 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 beraninya aku. Kata Liang Xiao, menguatkan diri. Kalau begitu aku akan membereskan kamar dan membiarkanmu tinggal. Aku akan mengantarmu pulang besok. Liang Zhengchun berkata, tidak, aku berencana untuk tinggal di sini untuk jangka panjang. Aku tidak akan kembali. Rumah ini terlalu besar, dan sangat kosong dan menakutkan untuk tinggal sendirian. Kepala Liang Xiao tiba-tiba menoleh. Kepala Xia Feng juga menoleh. Kepala ketiga wanita hamil lainnya menoleh, masing-masing lebih besar dari yang sebelumnya. Ternyata, tuan dan ayah mertua datang tanpa diundang malam ini bukan untuk minum, tetapi untuk membuat masalah. Kenapa kau masih berdiri di sana? Kenapa kau tidak kembali tidur? Kalau tidak, bayi di perutmu juga perlu tidur. Liang Zhengchun tiba-tiba berseru. Dahi Liang Xiao sudah berkeringat dingin. Kenapa? Apa yang kukatakan sekarang tidak lagi efektif, kan? Raut wajah Liang Zhengchun tiba-tiba menjadi serius. Liang Xiao tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan lari. Fan Fan mengangkat bahu, ayo tidur terpisah mulai sekarang. Jiang Rui tampak terkejut, kalian sudah tidur bersama? 4 orang? Fan Fan dan Long Bin mengangguk bersamaan, lalu berbalik dan pergi. Jiang Rui masih tertegun di sana, tak bergerak untuk waktu yang lama. Wajahnya seperti lapisan pemerah pipi, tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Tetapi jika bisa difilmkan, itu pasti akan menjadi produksi film blockbuster dari negara kepulauan itu. Setelah sebotol moutai, Liang Zhengchun mulai berbicara lebih lanjut. Apakah bayi di perut putriku milikmu? Xia Feng mengangguk. Tuan, kami. Kata Liang Zhengchun, jangan gugup. Senang rasanya kalian bersama. Tak ada pria lain yang bisa mengendalikan putriku, kecuali kau. Aku selalu optimis padamu dan ingin kalian bersama. Sekarang setelah kalian bersama, akhirnya keinginanku terwujud. Xia Feng hanya mendengarkan, tak berani berkata apa-apa. Liang Zhengchun tiba-tiba mengganti topik. Nah, bayi di perut ketiga wanita itu juga milikmu, kan? Kepala Xia Feng sudah 8 kali lebih besar dan hampir pecah, tetapi ia tetap harus menelan ludah dan mengangguk. Ya. Suara ia nyaris tak lebih keras dari suara nyamuk yang berterbangan. Senang atau tidak? Xia Feng?
Jangan gugup. Aku tidak gugup. Xiao yang tertua atau yang termuda? Yang tertua? Yang tertua? Dia. Kalau begitu, aku tak perlu berkata apa-apa. Hal yang paling kubanggakan dalam hidupku, Liang Zhenchun, bukanlah seberapa baik aku menguasai Wing Chun, melainkan memilikimu sebagai muridku. Kau adalah pahlawan bagi rakyat Tiongkok dan pilar negara ini. Seseorang sepertimu mungkin takkan muncul sekali dalam 100 tahun. Xiao beruntung bisa bersamamu. Dia bahkan tak keberatan kau memiliki wanita lain. Jadi mengapa aku, sebagai seorang ayah, harus keberatan? Lagi pula, dia memperlakukanmu seperti itu, dan kau telah memaafkannya, memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru dan menjalani kehidupan yang baik seperti sekarang. Dia seharusnya membalas budimu dengan sesuatu. Inilah hati Liang Zhenchun, hati seorang master seni bela diri. Terima kasih, Master, kau sungguh baik. Setelah mendengar kata-kata Liang Zhenchun, Xia Feng merasa lega, dan senyum akhirnya muncul di wajahnya. Tapi aku punya satu syarat, kata Liang Zhenchun. Master, katakan saja apa yang kau inginkan, dan aku pasti akan memenuhinya, kata Xia Feng. Baiklah, aku akan jujur. Liang Zhenchun melanjutkan, aku tidak peduli pernikahan macam apa yang kau putuskan dengan wanita lain, tetapi pernikahanmu dengan Xiao harus mengikuti tradisi lama. Mak comblang, hadiah pertunangan, dan pakaian adat sangatlah penting. Jas atau gaun pengantin tidak diperbolehkan. Tidak masalah, aku setuju. Xia Feng senang. Dengarkan aku, kata Liang Zhenchun. Fengzi, berdiri dan dengarkan aku. Xia Feng merasa aneh, tetapi ia tetap berdiri. Liang Zhenchun juga berdiri, ekspresinya serius. Tuan, jika Anda memiliki persyaratan lain, beritahu aku. Aku seperti putra Anda, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Setelah selesai berbicara, Liang Zhenchun tiba-tiba berlutut di hadapannya. Terkejut, Xia Feng mengulurkan tangan untuk menenangkannya. Tuan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tidak mencoba memperpendek umurku? Lepaskan. Suara Liang Zhenchun tegas. Xia Feng tidak berani melepaskannya. Dia memegang ketiak Liang Zhenchun dan berkata, Guru, kalau ada yang ingin Anda katakan, sampaikan saja dengan baik-baik. Saya sudah berjanji kepada Anda, bukankah itu sudah cukup? Kalau Anda berlutut sekarang, bagaimana mungkin saya masih punya muka untuk menjadi murid Anda? Baiklah, akan kukatakan maksudku. Liang Zhenchun berdiri. Kau tahu situasi keluargaku. Ibu Xiao sudah lama meninggal, dan dia putriku satu-satunya. Warisan keluarga Liang takkan berlanjut di generasinya, dan aku terlalu malu untuk menghadapi leluhur mereka. Leluhurku adalah pendiri Wing Chun, dan aku tak bisa membiarkan semuanya berakhir di tanganku. Aku punya permintaan. Jika anak kalian dan Xiao laki-laki, berikan dia margaku, Liang. Jika anak perempuan, dia akan bermarga Xia. Singkatnya, berapapun anak kalian dan Xiao, kalian harus melahirkan pewaris keluarga Liangku. Setuju? Aku setuju, kata Xia Feng cepat. Sekalipun 8, aku dan Xiao akan melahirkan satu pewaris. Hahaha. Oke. Liang Zhenchun tertawa terbahak-bahak, senang. Xia Feng tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia sudah punya 4 anak, dan wajar saja jika salah satu dari mereka mengambil marga ibunya. Dia bukan orang yang konservatif. Jika anak itu mengambil nama keluarga ibunya, bukankah dia tetap anaknya? Fengzi, ayo kita minum terus. Tuan sedang senang malam ini, jadi kita tidak akan pulang sampai mabuk. Seru Xia Feng. Festival musim semi semakin dekat, begitu pula pernikahannya dengan keempat wanita itu. Jika dia hanya punya 2 tahun lagi, dia harus menyambut anaknya dan mengembangkan Thunder Horse Group, membawanya ke pasar senjata tempur udara yang didominasi oleh Lockheed Martin. Setiap detik sangat berharga baginya. Tapi sekarang, dia harus menghabiskan sebagian besar malam itu dengan minum-minum bersama tuan dan ayah mertuanya. Liang Zhenchun sebenarnya tinggal di kediaman Ping An, dan Xia Feng tidak punya pilihan. Dia tidak berani membiarkan tuan dan ayah mertuanya pergi, bukan? Xia Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Liang Xiao, apalagi Liang Zhenchun, bahkan tidak berani meminta Liang Zhenchun untuk membiarkan lelaki tua itu pulang. Keesokan harinya, Fan Fan pergi bekerja. Liang Xiao dan Jiang Rui mengikuti Xia Feng ke perusahaan, sementara Long Bing pergi ke gereja 4 ksatria wanita. Jiang Rui ada di sana untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sementara Long Bing ada di sana untuk berkenalan dengan 4 ksatria wanita dan orang gila yang mereka rekrut. Setiap orang punya kesibukan masing-masing. Xia Feng memasuki kantor dan keluar setengah jam kemudian, menuju laboratorium material. Ia tidak lagi tampak seperti dirinya sendiri, melainkan seperti Li Youdun. Selamat pagi, Menteri Li, sapa staf laboratorium kepada Xia Feng. Selamat pagi, semuanya. Xia Feng menirukan suara Li Youdun dan menyapa staf laboratorium, lalu menuju ke kantor Li Youdun.
Tak seorang pun meragukannya, apalagi menyadari kekurangannya. Ia menirukan Liu Dun dengan sempurna. Penampilan, ekspresi, suara, bahkan matanya. Satu-satunya kekurangannya adalah tinggi Liu Dun 1,82 meter, sementara tingginya 1,85 meter. Perbedaan 3 cm akan sulit dideteksi oleh orang biasa, tetapi ia telah melakukan beberapa penyesuaian. Sepatu yang dikenakannya tampak normal, tetapi solnya hanya setebal 1 mm, praktis setebal kapalan. Liu Dun memang mengenakan sepatu, dan karena itu sepatu biasa, solnya tidak mungkin setipis itu. Penyesuaian ini semakin memperkecil perbedaan tinggi antara dirinya dan Liu Dun. Dengan demikian, masalah sulit ini pun terpecahkan, dan kekurangannya hampir nol. Memasuki kantor Liu Dun, Xia Feng membuka komputer kerja Liu Dun dan mulai bekerja. Ia benar-benar bekerja, menyelesaikan proposal untuk material baru, X Secret Gold. Meskipun ia berpura-pura menjadi Liu Dun, menunggu kedatangan kontaknya, ia tidak ingin membuang waktu menunggu. Sehari berlalu dengan menyamar dan bekerja. Keesokan harinya, Xia Feng menyamar sebagai Liu Dun lagi dan pergi ke laboratorium material untuk bekerja dan menunggu. Kali ini, selain proposal, ia juga menambahkan tugas baru memasuki mode otak super otomatis untuk meneliti drone. Setelah berpengalaman dengan mode otak super otomatis sebelumnya, ia tidak menggunakannya dalam jangka waktu lama. Ia justru membatasi waktunya. Ketika merasa lelah, ia akan segera berhenti dan kembali menggunakannya setelah pulih. Hal ini tidak hanya mencegahnya pingsan, tetapi juga meningkatkan efisiensinya. Siang hari, ia akan berpura-pura menjadi Liu Dun dan bekerja di kantor pusat Thunder Horse Group, berganti-ganti identitas. Malam harinya, ia akan terus berinvestasi di pasar saham AS. Waktunya terasa lebih memuaskan daripada orang lain. Kepindahan Liang Zhengchun ke Ping An Residence justru memberinya keuntungan. Ia memiliki lebih sedikit waktu untuk dihabiskan bersama wanita dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Waktu berlalu, dan tidak ada orang mencurigakan yang menghubungi Liu Dun. Seolah-olah stasiun intelijen CIA di Kyoto tiba-tiba pindah dari suatu tempat di Kyoto ke luar angkasa. Tempat ia tak lagi ditemukan. Sementara itu, Xia Feng membuat kemajuan pesat dalam pekerjaannya yang lain. 2 minggu kemudian, ia telah menyusun rencana X Gold yang lengkap. Dengan rencana ini, Thunder Horse Group dapat berinvestasi dalam peralatan, merekrut teknisi yang tepat, dan memasuki fase persiapan. 2 minggu setelah menyelesaikan rencana X Gold, drone pertama Thunder Horse Group lahir di benak Xia Feng. Dari sistem avionik hingga mesin turbin gas, hingga radar dan sistem persenjataan, bahkan dimensi dan bentuk setiap komponennya tersimpan di benaknya. Material drone tidak relevan, karena Thunder Horse Group akan segera memiliki material kedirgantaraan paling sempurna di dunia. Drone yang diproduksi dengan X Gold akan memiliki kemampuan siluman yang sempurna, tak terdeteksi oleh radar manapun di dunia. Saat ini, drone tercanggih antara lain Global Hawk, X-47B, Falcon, Predator, dan Shadow milik AS, Thunder God dari Inggris, Neuron dari Prancis, serta Harpy dan Heron milik Israel. Tidak ada satupun drone Tiongkok yang berhasil masuk dalam 10 besar drone terbaik dunia. Namun, lembaran sejarah ini akan segera dibalik. Setelah drone Thunder Horse Group lahir, ia akan menjadi drone tercanggih dan menakutkan di dunia, tak terdeteksi. Ghost begitulah nama yang diberikan Xia Feng untuk drone-nya. Drone Amerika mendominasi 10 besar peringkat drone dunia, dominasinya nyaris tak tertandingi. Ghost dari Thunder Horse Group bahkan belum lahir, tetapi ia sudah meremehkan apa yang disebut peringkat 10 besar. Pada hari kelahirannya, dunia drone akan menyaksikan raja baru naik tahta, dan peringkat baru akan tercipta, yang hanya didominasi oleh drone Thunder Horse Group. Dalam sebulan, desain sistem produksi X Mystic Gold dan drone Ghost selesai. Ini adalah pencapaian luar biasa, yang ditakdirkan untuk mengguncang dunia. Namun, Xia Feng frustrasi karena kurangnya kontak. Rencananya untuk menyamar sebagai Liu Dun tetap stagnan, tanpa kemajuan sama sekali. Organisasi FA juga membuatnya bingung. Ia secara pribadi menggagalkan rencana AFA, mengebom markasnya di Meksiko. FA kemudian meluncurkan rencana B, dan upaya Longbing untuk mencapai Jepang berakhir dengan kegagalan. Namun, hingga saat ini, belum ada FA yang membajak pesawat untuk menyerang Thunder Horse Group. Thunder Horse Group telah menempatkan sebuah perusahaan pertahanan udara dan sistem rudal S-400. Setelah mengetahui informasi ini, FA tahu bahwa pembajakan pesawat tidak akan lagi mencapai tujuan mereka. Tetapi operasi darat masih memungkinkan, namun tidak ada pergerakan. Rasanya seolah-olah semua musuhnya telah berhibernasi selama sebulan terakhir, menggemuk dan menjadi bukan masalah. Meskipun musuh belum datang, festival musim semi telah tiba. Pada malam tahun baru, Thunder Horse Group dihiasi dengan lampu dan lentera warna-warni, membagikan hadiah dan bonus tahun baru. Suasana dipenuhi dengan kegembiraan dan suasana pesta yang kental. Namun di kediaman Ping An, pemandangannya sangat berbeda. Oh, lihat dirimu,
kata Qin Xiangyi, berdiri di dekat cermin rias, mengamati Xia Feng yang sedang merapikan setelan tangnya. Liu Zhengnan memegang topi berbentuk melon, menunggu untuk memakaikannya pada Xia Feng. Ia tersenyum dan berkata, "Kak, aku belum pernah melihatmu memakai setelan tang sebelumnya. Aku tidak menyangka kau akan terlihat begitu cantik memakainya." "Kau suka?" Xia Feng berkata sambil tersenyum. "Kalau kau dan Xia Sui menikah, aku juga akan membelikannya untukmu. Kita akan mengadakan pernikahan tradisional." Liu Zhengnan melambaikan tangannya dengan cepat. "Kak, lupakan saja. Xiao Sui bilang dia menginginkan gaun pengantin terindah di dunia. Dia menginginkan pernikahan bergaya barat, bukan tradisional. Dia yang memutuskan pernikahan itu, dan aku akan melakukan apapun yang dia katakan." Qin Xiang memutar matanya ke arah Liu Zhengnan. "Lihat dirimu, kau telah kehilangan semua kejantananmu." Liu Zhengnan meliriknya dengan tatapan aneh. Qin Xiang mengangkat bahu. "Kenapa kau menatapku? Aku tidak butuh kejantanan sama sekali. Aku hanya perlu terlihat cantik." Liu Zhengnan, "Baiklah, berhenti berdebat dan pakaikan topi itu padaku." Xia Feng sudah membetulkan setelan tangnya. Liu Zhengnan mengenakan topi berbentuk melon itu di kepala Xia Feng. Di cermin, seorang pemuda tampan, tegap, berkulit putih, dan mengenakan setelan tang tampak seperti pahlawan yang gagah berani dan berbakat dari zaman kuno. Xia Feng tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, "Apakah gerbang dan pintu belakang terkunci?" Qin Xiang menjawab, "Pintu depan dan belakang terkunci. Giovanna dan Teresa menjaga pintu depan, dan Rosa dan Stella menjaga pintu belakang. Tidak ada yang bisa masuk." Xia Feng mengangguk. "Bagus. Pernikahan tradisional ini adalah ide Liang Zhengchun. Pernikahannya dengan Liang Xiao akan bersifat privat, tanpa orang luar. Dengan maraknya media sosial saat ini, jika ia mengundang para pekerjanya untuk hadir, pasti ada yang akan mengambil foto dan mengunggahnya di media sosial. Ia adalah pahlawan di mata rakyat Tiongkok, dan pernikahannya merupakan peristiwa besar sehingga media pasti akan ikut serta dan membesar-besarkannya. Dan 3 hari lagi, ia akan melangsungkan pernikahan dengan Fan Fan, dan pernikahan itu akan dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh, bahkan mungkin super berpengaruh. Jika pernikahannya dengan Liang Xiao terbongkar, bagaimana kelanjutan pernikahannya dengan Fan Fan? Sayang, apa kau siap?" Suara Fan Fan terdengar dari luar pintu. "Ya, aku ikut." Xia Feng membuka pintu dan mengikuti Fan Fan keluar. Qin Xiang dan Liu Zhengnan bertukar pandang dengan bingung. "Kakakmu luar biasa," kata Qin Xiang sambil tersenyum. 3 hari lagi, calon pengantin wanita akan menjadi pengiring pengantin, dan 3 hari lagi, pengantin wanita yang sekarang akan menjadi pengiring pengantin untuk pengiring pengantin wanita yang sekarang. "Zhengnan, kau harus belajar dari kakakmu. Beginilah seharusnya kehidupan seorang pria." Liu Zhengnan tiba-tiba melirik ke arah pintu. "Xiao Sui, kau di sini." Qin Xiang terkejut dan mengalihkan pandangannya, tetapi tidak melihat siapapun. Ketika ia mencoba memukul Liu Zhengnan, ia sudah melarikan diri. Ruang tamu utama Ping Anju dihiasi dengan karakter-karakter pernikahan berwarna merah cerah, lentera-lentera merah, dan bahkan lantainya pun dilapisi karpet merah cerah. Liang Zhengchun, mengenakan pakaian tradisional, duduk tegak di atas kursi singgasana. Saat Xia Feng tiba di pintu, Liang Xiao berjalan masuk dari koridor lain, ditemani oleh Long Bing dan Jiang Rui. Ia mengenakan gaun pengantin merah tradisional, ditutupi kerudung merah cerah, kepalanya tertunduk. Perutnya sudah membuncit, tak lagi tersembunyi, dan tanda-tanda kehamilan terlihat jelas. Namun, hal ini tidak mengurangi keanggunannya, malah menambahkan sentuhan aura keibuan, membuatnya semakin menawan. Xia Feng dan Liang Xiao berjalan memasuki ruang tamu utama, sambil memegang setangkai bunga sutra merah besar. Ruangan itu kosong, hanya ada beberapa tamu. Namun, hal ini tidak menyurutkan kegembiraan Liang Zhengchun atas pernikahan putrinya, dan senyum pun tersungging di wajahnya. Ketika ia menerima Xia Feng sebagai muridnya, ia selalu ingin Liang Xiao menikah dengannya, dan kini keinginannya akhirnya terwujud. Ia tidak punya salah apa-apa terhadap Xia Feng sebagai menantunya. Ia mencintainya sepenuh hati. Para pengantin baru itu duduk. "Pertama, sujudlah kepada langit dan bumi," teriak Lu Sheng, sang pembawa acara. Xia Feng dan Liang Xiao berbalik dan sujud kepada langit dan bumi. "Kedua, sujudlah kepada orang tua kalian," kata Lu Sheng. Xia Feng dan Liang Xiao sujud kepada Liang Zhengchun, dan Liang Zhengchun tertawa. "Suami istri saling sujud," kata Lu Sheng lagi. Xia Feng dan Liang Xiao sujud, tetapi tak sengaja kepala mereka terbentur, menyebabkan tawa pecah di ruang tamu. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Xia Feng dengan khawatir. "Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja," kata Liang Xiao, suaranya lembut dan dipenuhi kebahagiaan yang manis. "Para pengantin baru akan menawarkan teh, lalu kita akan memasuki kamar pengantin," kata Lu Sheng. Xia Feng dan Liang Xiao berlutut di hadapan Liang Zhengchun, masing-masing memegang secangkir teh.
Liang Zhengchun menyesap teh Xia Feng terlebih dahulu, lalu menyesap teh Liang Xiao. Ia pun meminum teh yang dipersembahkan oleh kedua mempelai atas nama ibunda Liang Xiao. Setelah meminum teh Liang Xiao, ia memberikan Xia Feng sebuah amplop merah dan Liang Xiao sebuah topeng merah menyala. Liang Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, ayah memberi Xia Feng amplop merah, tapi kenapa hanya memberiku kurma? Makanlah, dan ayah akan segera punya bayi," kata Liang Zhengchun. "Aku sudah hamil, kan?" kata Liang Xiao. "Cepat makan, waktunya pergi ke kamar pengantin," desak Liang Zhengchun. Liang Xiao akhirnya memasukkan kurma itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Xia Feng membantunya berdiri dan menuntun tangannya ke kamar pengantin. Liang Zhengchun memperhatikan Xia Feng dan Liang Xiao pergi sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berteriak, "Feng Zi, hati-hati. Xiao sedang hamil." "Xia Feng." Liang Xiao balas melotot, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamar pengantinnya juga bergaya tradisional, dengan selimut naga dan phoenix merah cerah, karakter pernikahan merah cerah, lilin pernikahan merah cerah, dan setumpuk kacang dan kurma yang tersebar di tempat tidur. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Ayah sangat mencintaimu. Aku tahu kau suka kacang dan kurma. Lihat berapa banyak di tempat tidur." Liang Xiao menepis tangan Xia Feng. "Kau juga menggangguku. Aku akan mengabaikanmu. Lihat dirimu di kamar pengantin." Ia berjalan ke tepi tempat tidur dan duduk, menoleh ke samping. Xia Feng menatapnya, pikirannya kembali ke saat pertama kali ia mengunjungi rumahnya, saat ia hampir melakukannya bersamanya di ruang kerja. Saat itu, ia merasa seperti pria paling bahagia di dunia, dan kini perasaan itu kembali. Ia dan Xia Feng telah melalui begitu banyak suka duka, tetapi pada akhirnya, mereka akhirnya bersama, sebagai suami istri. "Apa yang kau lakukan berdiri di sana?" Liang Xiao berkata, mengabaikan Xia Feng, tetapi dalam 2 menit, ia sudah mengambil inisiatif dan berbicara kepadanya. "Kemarilah dan buka kerudungku." "Oh, aku hampir lupa. Ini langkah kedua terakhir dari pernikahan," kata Xia Feng sambil tersenyum, berjalan mendekat. Liang Xiao bertanya, "Membuka kerudung itu langkah terakhir, kan? Apa langkah terakhir yang kau maksud?" Xia Feng membuka kerudungnya, mencium keningnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, membuat bayi." Liang Xiao tersipu, dan ia meludah pelan, "Kau jahat sekali. Itu bukan bagian dari pernikahan. Jangan pernah pikirkan itu." Xia Feng mengulurkan tangan dan menyentuh perutnya yang sedikit membuncit, lalu berkata dengan lembut, "Kalau kau tidak mau, jangan. Kita bisa bicara, lalu kita tidur. Kau baik sekali hari ini." "Aku tidak akan tidur sampai kau membuka pakaianku," kata Liang Xiao genit. "Baiklah, aku akan membuka pakaianmu." Xia Feng membantunya membuka pakaian, satu persatu, membiarkan bra dan celana dalamnya tak tersentuh. Di bawah cahaya lampu dan lilin, kakinya yang panjang tampak jernih, bulat, dan halus, sensualitas dan keindahannya dengan mudah membangkitkan hasrat primitif seorang pria. Celana dalamnya yang putih mengikat erat bola giok putihnya dan bagian kewanitaannya, yang satu bulat dan kencang, yang lain dewasa dan sensual, sensualitas dan keindahannya tak kalah dari kakinya yang memukau. Perutnya yang sedikit membuncit tampak seperti bola keju manis, lemak bayinya terlihat jelas. Kulitnya begitu putih dan halus sehingga membuat orang ingin membelai dan menyayanginya. Bra putihnya jelas membesar, pertanda ia sedang menyimpan makanan untuk anaknya. Xia Feng tertegun. "Sudah cukup melihatmu, tidak sopan?" tanya Liang Xiao malu-malu. Ia menyebut Xia Feng tidak sopan, tetapi hatinya dipenuhi sukacita. Sungguh suatu anugerah baginya bahwa kekasihnya begitu terpikat oleh tubuhnya. "Aku takkan pernah puas melihat itu." Xia Feng mengulurkan tangan untuk melepaskan bra Liang Xiao, tetapi ia mengelak. "Bukankah kita bilang kita hanya mengobrol? Kenapa kau menyentuhku lagi?" Liang Xiao merangkak ke samping, bersembunyi. "Lepaskan celana dalammu dan biarkan kulitmu menghirup udara alami. Itu bagus untuk tubuhmu," kata Xia Feng, sambil membuka pakaian dan bersiap tidur. Bang! 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 Suara memekakan telinga bergema, dan langit malam di luar jendela tiba-tiba menjadi terang benderang. Itu adalah kelompok kuda petir yang menyalakan kembang api untuk merayakan tahun baru yang semakin dekat. Liang Xiao meringkuk dalam pelukan Xia Feng, menatap hujan kembang api yang menyilaukan di luar jendela. Ia berkata dengan gembira, "Senang rasanya menikah hari ini. Mulai sekarang, aku akan tahu setiap malam tahun baru adalah hari jadi pernikahan kita." "Ya, orang Tionghoa di seluruh dunia menyalakan kembang api untuk merayakan hari jadi pernikahan kita," kata Xia Feng sambil tersenyum. "Ya, itu hebat." Liang Xiao mendekatkan wajahnya ke telinga Xia Feng. "Apa kau benar-benar tidak ada kegiatan?" Xia Feng sedikit tertegun. "Kudengar itu wajib untuk pernikahan. Kalau tidak, itu pertanda sial." Suara Liang Xiao lembut dan halus. Hati Xia Feng berdebar. "Tapi kau..." "Tidak apa-apa, hati-hati saja,"
kata Liang Xiao. Xia Feng tersenyum dan bangkit berdiri. Liang Xiao mendorongnya kembali. Aku di atas. Xia Feng. Bang, bang, bang. Kembang api kembali memenuhi langit. Menyalakan kembang api sesuatu yang disukai orang dewasa maupun anak-anak. Kembang api yang cemerlang menerangi langit malam. Setiap ledakannya singkat, tetapi momen gemilang itu akan meninggalkan kesan mendalam dan tak terlupakan di benak. Tepat ketika semua orang terpesona oleh kembang api, sesosok kecil muncul di hutan di belakang Heianju. Ia sepenuhnya diselimuti pakaian hitam, hanya memperlihatkan matanya, dan bahkan mata itu tampak seperti bagian dari kegelapan, pekat dan dingin. Sebuah katana tersampir di bahunya, bilahnya tampak kuno, setidaknya berusia seabad. Di belakang lelaki tua itu, sekitar selusin pria, berpakaian hitam serupa, berdiri diam, seperti bagian dari hutan, seperti pepohonan, diam dan tak bergerak. Sosok ramping ini adalah Hattori Hyakusai, penjaga klan Hattori. Berdiri di belakangnya adalah para prajurit paling elit klan Hattori. Mereka semua telah dilatih secara pribadi oleh Hattori Hyakusai, ninja ahli pembunuhan, kesetiaan dan kecakapan tempur mereka tak perlu diragukan lagi. Saat malam tiba, para samurai klan Hattori muncul di hutan, menunggu kesempatan-kesempatan untuk menyusup ke Heianju dan membunuh Xia Feng. Dengan Heianju tepat di depan mata mereka, mungkinkah tembok yang tampak tinggi itu terbukti tak tertembus oleh para ninja ini? Namun, mereka tetap tidak berani bertindak. Mengesampingkan pasukan zodiak Xia Feng sendiri dan angkatan bersenjata yang dibentuk oleh para pengikut fanatik yang direkrut oleh 4 ksatria wanita, personel militer nasional yang ditempatkan di sekitar kelompok kuda petir saja tidak sebanding dengan mereka. Para prajurit yang menjaga kelompok kuda petir adalah pasukan khusus paling elit di negara ini, dilengkapi dengan persenjataan terbaik di seluruh Tiongkok. Peluang untuk menyerang Heianju dan membunuh Xia Feng hanya dengan selusin anggota klan Hattori praktis nol, bahkan mungkin nol. Hattori Hyakusai mengambil teropong penglihatan malam dan melihat patroli pasukan khusus bersenjata lengkap berpatroli di dinding luar Heianju. Para prajurit ini dilengkapi dengan senapan serbu Swift milik kuda petir dan mengenakan rompi anti peluru. Yang lebih mencolok, mereka semua mengenakan helm taktis yang dilengkapi dengan teknologi penglihatan malam. Menghadapi patroli seperti itu, kemampuan siluman seorang ninja akan sangat terganggu. Jika terlihat, selusin senapan serbu Swift milik patroli itu akan melepaskan hujan peluru. Itu adalah senapan serbu terkuat dan tercanggih di dunia. Dan itu baru patroli yang mengelilingi tembok luar. Di tengah distrik Ping'an, dekat kelompok kuda petir, berdiri sebuah kamp pasukan khusus. Ada ratusan prajurit pasukan khusus, dan bahkan ketika menyalakan kembang api, mereka membawa senjata. Yang lebih keterlaluan lagi, sebuah peluncur rudal yang terpasang di kendaraan berdiri di samping kamp, siap melepaskan rudal anti pesawat. Para penembak jitu ditempatkan di sudut-sudut tersembunyi. Kelompok kuda petir dan kediaman Ping'an di depan mereka bagaikan sebuah benteng. Dengan pertahanan seperti itu, bagaimana mungkin selusi ninja bisa merebut tempat seperti itu? Hattori Hyakusai mengerutkan kening. Ia memiliki informasi tentang berapa banyak pasukan khusus yang menjaga perimeter kelompok kuda petir, tetapi ia tetap datang bersama anak buahnya. Ia pikir malam tahun baru adalah waktu bagi keluarga Tionghoa untuk berkumpul dan bersantai, dan mungkin malam ini akan menjadi kesempatan untuk menyerang. Namun, setibanya di lokasi, ia menyadari bahwa itu hanyalah angan-angan belaka. Tuan, haruskah kita bertindak? Seorang prajurit keluarga, dengan tidak sabar, mendekati Hattori Hyakusai dan berbisik. Hattori Hyakusai tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakangnya. Pada saat itu, hampir bersamaan, selusin prajurit keluarga Hattori menghunus pedang mereka, siap bertempur. Seorang wanita jangkung muncul dari kegelapan, menggenggam senapan runduk modifikasi. Ia tidak menyembunyikan wajahnya. Wajahnya seperti wanita Meksiko, kulit coklatnya memberinya keuntungan dalam kegelapan. Wanita ini adalah Silita dari FA. Kirim pasukanmu keluar, kata Hattori Hyakusai dingin. Suaranya berat dan serak, namun memiliki kekuatan yang menusuk dan menusuk, seperti ketajaman pedang samurai. Dari suara sekecil apapun, Hattori Hyakusai tahu seseorang sedang mendekat, dan seseorang sedang mengintai di dekatnya. Hanya dengan kemampuan ini saja, ia benar-benar pantas menyandang gelar master. Silita mengangkat tangannya, dan dalam hitungan detik, sekitar selusin pejuang Eva muncul dari tempat persembunyian mereka, maju dengan cepat. Para pejuang Eva ini dipersenjatai lengkap dengan peralatan bergaya Amerika. Mereka tidak hanya memiliki senapan serbu dan peluncur granat yang kuat, mereka bahkan memiliki 2 minigun. Dengan kekuatan tembakan kedua minigun ini saja, mereka dapat menyerbu Ping'anju dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya hingga berkeping-keping. Tuan Hattori, kapan Anda akan mulai? Tanya si Rita. Hattori Momosai terdiam sejenak sebelum berkata, sulit. Kami bisa menjamin kami tidak akan ditemukan oleh pasukan khusus, tapi kami tidak bisa menjamin itu untuk Anda. Begitu Anda ditemukan dan seseorang melepaskan tembakan, pertempuran akan berakhir dalam waktu kurang dari 5 menit,
dan kalian semua akan menjadi mayat. Sirita mencibir dengan nada menghina, anak buahku tidak takut mati. Ia mengangkat tangan dan menunjuk salah satu pria bersenjata. Pria berseragam itu melangkah maju dan membuka resleting jaketnya. Di balik jaketnya terdapat rompi bom. Ini bukan rompi bahan peledak rakitan yang biasa digunakan teroris. Rompi ini menggunakan bahan peledak berkekuatan tinggi dari militer AS, dibuat dengan baik dan sangat kuat. Hanya dengan rompi bahan peledak itu, dia bisa meledakkan separuh Heianju, kata Sirita. Hattori Hyakusai sedikit terharu. Bagus sekali, kalian memang pejuang sejati. Baiklah, kita bisa menjadi tim terdepan. Kita akan menghabisi patroli itu untukmu, lalu kita akan masuk melalui pintu belakang dan menghabisi Xia Feng. Sirita melihat arlojinya. Tuan Hattori, kita hanya punya waktu 5 menit. Dalam 5 menit, kita harus menghabisi Xia Feng dan mundur. Prajuritku akan meledakkan rompi bomnya, memberi kita waktu dan kesempatan untuk mundur. Hattori Hyakusai mengangguk. Bergerak. Sekitar selusin prajurit keluarga Hattori muncul dari hutan, berjongkok, dan diam-diam, memanfaatkan kegelapan dan rerumputan sebagai perlindungan, bergerak menuju pintu belakang Heianju. Saat itu, patroli baru saja melewati sudut tembok, dan area di belakang mereka telah terabaikan. Kegelapan terkadang melambangkan hal yang tidak diketahui dan bahaya, karena sulit untuk mendeteksi apa yang tersembunyi di dalamnya, atau apa yang mungkin diam-diam mendekat, mengangakkan rahangnya yang berdarah dan tanpa ampun mencabik-cabikmu. Namun, kegelapan juga bisa romantis dan mempesona. Boom, 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 bang, 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 bang. Tepat ketika belasan samurai klan Hattori hendak memasuki posisi penyergapan untuk menyergap patroli, tiba-tiba terdengar tembakan meriam dari Heianjuri. Kembang api melesat ke langit, menyala, menerangi hamparan langit yang luas seterang siang hari. Sekitar belasan samurai klan Hattori berjongkok panik di semak-semak, tak berani bergerak selangkah pun. Ninja utama Hattori Hyakusai juga berjongkok di semak-semak, dan ia pun tak terkecuali. Ninja bukanlah ahli dalam hal tembus pandang. Kemampuan sembunyi-sembunyi mereka bergantung pada kegelapan dan lingkungan sekitar. Jika tidak gelap dan areanya datar dan berumput, bahkan seorang ninja utama pun tak akan mampu melakukan sembunyi-sembunyi di lingkungan seperti itu. Namun, samurai keluarga Hattori tak menyerah. Mereka yakin kembang api itu tak akan bertahan lama, paling lama hanya beberapa menit. Saat itu, patroli pasti sudah kembali, dan itulah saat yang tepat untuk menyerang.